Toyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang cara menggunakan aplikasi Hadissoft dan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Hadissoft ini. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Hadissoft-nya. Nah, mungkin ini adalah tampilan awal dari aplikasi Hadissoft. Nah, kegunaan dari Hadissoft ini adalah untuk memudahkan kita dalam pencarian atau pelacakan hadis berdasarkan dengan kata atau kalimat yang ingin kita cari. Nah, untuk fitur yang pertama, di sini ada fitur daftar buku. Nah, di sini akan tercantum beberapa kitab yang ada di dalam Hadissoft ini. Nah, di sini ada kitab dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini di dalam Hadissoft ini juga menyediakan fitur berdasarkan dengan kedudukannya. Jadi teman-teman yang ingin mencari hadis tentang dengan kedudukannya masing-masing, nah teman-teman bisa langsung klik di bagian hadis berdasarkan dengan kedudukannya. Nah, selanjutnya di dalam Hadissoft ini juga tersedia fitur pencarian berdasarkan dengan tema. Jadi teman-teman yang ingin mencari hadis berdasarkan dengan tema, teman-teman bisa klik di bagian ini, hadis berdasarkan tema. Karena di sini ada beberapa yaitu tentang iman, tentang umat terdahulu, tentang perjalanan hidup, Al-Quran, akhlak dan adab, ibadah, makanan, minuman, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu isinya semua dari Hadissoft ini, mungkin teman-teman bisa menginstal aplikasi dari Hadissoft. Nah, selanjutnya untuk fitur di bagian ini itu dia adalah fitur favorit. Jadi fungsi dari fitur ini adalah untuk menyimpan hadis-hadis yang ingin kita tandai atau hadis yang kita sukai. Bisa kita simpan di bagian fitur ini. Nah, selanjutnya lagi ketika teman-teman ingin mencari hadis atau melacak hadis, kita bisa menulis kata atau kalimat tentang hadis apa yang ingin kita cari. Nah, di sini saya akan menulis kata dari niat karena yang ingin saya cari hadis tentang niat. Jadi saya tulis kata niat di sini, terus enter. Maka akan muncul daftar hadis terkait dengan niat. Dia lengkap dengan informasi beberapa banyak kitab yang meriwayatkannya. Jadi hasilnya itu jumlah hadis yang ditemukan dalam Hadissoft ini totalnya 514 hadis dari 14 kitab. Nah, untuk melihat hadis versi masing-masing kitab, kita bisa klik di bagian atas kiri ini. Dia akan menampilkan hadis dari
versi kitab masing-masing. Nah, selanjutnya kita pindah ke fitur di bagian kiri. Nah, untuk fitur yang pertama ini dia itu fitur daftar hadis. Jadi nah, di fitur ini juga selalu berkaitan dengan fitur di bagian daftar kitab hadis yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, seperti contohnya, saya buka satu kitab dari Sahih Bukhari. Nah, setelah saya buka kitab dari Sahih Bukhari, otomatis dari fitur ini menampilkan isi sebuah kitab dari Sahih Bukhari. Nah, selanjutnya dari hadis soft ini juga memiliki fitur sanad hadis, yaitu diagram sanad. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa maksud dari warna-warni dari diagram sanad ini, kita bisa klik di bagian atasnya ini, keterangan warna. Nah, di sini akan muncul beberapa warna dan penjelasan-penjelasan maksud dari warna tersebut. Jadi kalau kita lihat dari Umar bin Al-Khattab bin Nufail, keterangan warnanya itu dia sebagai sahabat. Dari Alqamah bin Waqqas bin Mihsan, dia sebagai thiko-thiko atau thiko hafiz. Nah, untuk melihat dari skema tunggalnya, kita bisa kita bisa klik di bagian sini untuk melihat skema tunggal dari hadis yang kita cari. Nah, di sini akan muncul skema tunggalnya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mengetahui biografi dari periwayat yang ada di sini, kita bisa klik namanya saja. Nah, seperti saya akan klik dari nama Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Nah, di sini akan muncul beberapa biografi dari Umar bin Al-Khattab. Di sini ada nama kunyahnya, nama kalangannya, negeri hidup, negeri wafat, jumlah hadisnya. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, fitur selanjutnya lagi di sini ada fitur hadis-hadis serupa. Nah, misalkan di sini kita ingin mencari hadis yang serupa atau dengan pembahasan yang mirip atau hampir sama dengan pembahasan hadis yang ada yang kita cari, teman-teman bisa klik di bagian ini. Di bagian ini ya, hadis yang serupa. Nah, lanjut lagi di fitur selanjutnya itu adalah ketika kita ingin mencari periwayat, kita bisa mencarinya dengan namanya atau mungkin mencari dengan nama kunyahnya, kalangan atau levelnya. Nah, setelah kita menemukan hadis yang kita butuhkan, kita bisa langsung menyalinnya ke aplikasi Word. Nah, caranya itu kita bisa langsung copy saja hadis yang kita cari tadi, terus buka aplikasi Word-nya. Terus Ctrl V. Nah, di sini akan muncul
hadis yang kita cari di hadis soft. Nah, teman-teman, di sini ketika hadisnya sudah muncul, teman-teman sudah bisa mengeditnya dengan masing-masing KTI kampus masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang sedang meneliti hadis atau membutuhkan referensi dengan cepat, Hadissoft ini adalah aplikasi yang sangat membantu dan layak untuk teman-teman coba. Mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya sendiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.